Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita kaji hadis dari kitab Mustalah Hadis nomor 595. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu supaya Allah beri barokah. Ala hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyati wa asanidil hadis wa masyayikhina wa diwalidina wa jami'il muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairus sadaqati aisaruhu, rawahu Uqbata an Umar. Sebaik-baik sedekah utawi saapi-api sedekah iku aisaru sing paling gampange. Khairus sadaqi utawi saapi-api mas kawin bukan sedekah. Sodak bukan sedekah tapi sodak. Sodak itu sama dengan mahar atau mas kawin. Jadi orang kalau nikah itu harus memberi mas kawin kepada istri. Iku aisaru paling gampang sodak. Rawahu yang hadis sapa Uqbatu an Umar. Jadi mas kawin yang terbaik itu ya yang paling mudah untuk dilakukan, dilaksanakan, dijalani. Ku mas kawin khataman Quran 30 juz abot. Kapan ngantenane? Yo kul wala pintel alhamdulillah. Jadi yang teringan dan mudah dilaksanakan terbaik. Terlalu mahal juga merepotkan. Memang tradisi itu beda-beda. Maka sampai Sayyidina Umar sebagai khalifah, sebagai kepala negara turun tangan karena banyak lelaki yang jomblo ya. Karena terlalu mahal mas kawin, sehingga beliau ikut prihatin dan berkebijakan maksimal mas kawin, entah berapa dinar. Tapi akhirnya diprotes oleh seorang wanita dan akhirnya peraturan negara itu dipending dan akhirnya dibebaskan. Terserah wis, wong Al-Qur'annya tidak membatasi. Wa atun nisa aswaduqatihinna nikhlah. Berilah wanita akan maharnya sebagai pemberian yang manis, yang ikhlasnya. Lima 86 khairul kasbi utai sapi-apinya buat gawe ku kasbu yadil amili, nyambut gawe tangane wong kang kerja. Idana soha nalika ikhlas sapa amir. Rawahu yang hadis sebab Abu Hurairah. Jadi sebaik-baik kerja atau hasil kerja ya, adalah kerja atau hasil kerja dari keringatnya sendiri, dari tangannya sendiri. Apabila ikhlas, kalau ngerundel ya enggak. Jadi hasil yang terbaik yang kita makan ya hasil keringat sendiri ya. Kita kerja dapat upah, yaitu yang terbaik. Bukan minta-minta, bukan yang lain. Asal tadi tidak ngerundel, ikhlas karena Allah. Al-kholatu tawi kholah BB ya. Jadi saudara ibu ya, saudara perempuan ibu namanya kholah, saudara perempuan ayah namanya amma. Ammadun ya. Ammadun itu adalah bibi atau bude. Kholatun sama, bisa bibi atau bude tapi dari jalur ibu. Dari jalur ayah namanya ammadun ya. Bisa bude bisa boleh ya. Nah, saudara ibu bisa bude bisa boleh. Iku bimanzilatil ummi, kelawan kedudukan ibu. Lawan hadis sab'a syekhani an Nabi Musa. Ya. Ya, yang mendidik ya bibinya. Makanya anak biasanya lebih dekat dengan bibinya.
Secara hukum sudah berbeda, cuma apa ya, secara psikis itu kayak ibu ya orang boleh. Dan juga keponakan nggak boleh menikah dengan Pak Le, dengan Pak D. Pak D nggak boleh menikah dengan keponakannya. Begitu pula keponakan tidak boleh menikah dengan bude atau bulenya. Diharamkan menurut ayat. Hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Khalah gak boleh. Wa ammatukum, bebek bubut. Jadi kalau dilihat dari segi nggak boleh dinikah ya sama dengan ibunya. Dari segi mendidik biasanya juga lebih dekat, hampir sama dengan ibunya. Kalau ibu wafat mungkin bibinya, budinya yang mengayomi, yang mendidik. Al-khazinu tawi security, penjaga gudang utawi penjaga gudang al-muslimu kang Islam iku al-khazinu tawi penjaga gudang al-muslimu kang Islam al-aminu kang kena dipercaya alladzi uti kang maringaken sapa khazin maing barang umir kang diperintah sapa khazin bikan ma ya, security penjaga gudang yang terpercaya beragama Islam yang sudah bertugas dengan baik sesuai dengan job deskripsinya ya. Kamilan kali sempurna, muwaffaron tun sempurna, thayyibatan kang bagus bi kelawan ma umira. Apa nafsuhu atine khazin fayadfa'uhu mongko fayadfa'u ilal ladzi amara lahu bi fayad'u mongko menyerahkan memberikan sapa khazin fayadfa'u mongko nyerahaken sapa khazin hu ing seragane ilal ladzi maring atau begini fayadfa'u mongko memberikan sapa khazin hu ing ma umira ilal ladzi maring wong amaro kang merintah sapa ladzi lahu maring khazin bi kalma iku akhadul mutasaddiqin salah sijine pira-pira wong kang jujur. Rawal Bukhari wa Muslim. Yo security yang kena dipercaya melakukan tugas dengan baik ya. Itu termasuk salah satu orang yang jujur. Kategori orang yang jujur. Di mana orang-orang jujur itu tingkatannya kan 3. Orang yang taat pada Allah dan Rasul itu akan kumpul bersama kelompok pertama satu nabiin. Kalau nggak bisa ranking kedua, ya. Siddiqin, orang-orang yang jujur. Berarti ranking kedua. Syuhada, yang ketiga
pejuang. Yang keempat sholihin. Jadi derajatnya tinggi, siddiqun, di bawah Nabi, kelasnya di bawah Nabi. Nah ini security sing jujur karena dipercaya melaksanakan tugas dengan baik, masih orang-orang yang jujur. Tapi yo angel, rata-rata security itu ngelembosi. Ya. Bahasa saya ngelembosi maksudnya nggak jujur-jujur amat. Khususnya gudang, makanya di sini penjaga gudang. Ya. Maksudnya penjaga harta lah. Seringkali penjaga harta itu kurang jujur. Contoh penjaga gudang rosokan pabriknya. Itu biasanya kalau ada bakul rosokan, itu biasanya kan dia juga berfungsi sebagai tukang timbang atau kerjasama dengan tukang timbang, security-nya. Itu mesti minta uang, bukan mesti ya, mayoritas minta uang sekian persen dari harga rosokan itu. Kalau enggak nanti timbangannya mungkin dikurangi atau dicurangi. Kalau ingin timbangan jujur bahkan lebih-lebih ya, ditambahi rosokan. Itu kerjasamanya dengan security gudang, ya, pengawas gudang. Nah itulah, kalau ada pengawas gudang atau penjaga gudang yang jujur, melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan perintah ya, hatinya juga tulus ya, itu termasuk orang-orang yang jujur. Jadi level jujur ini di bawah Nabi tingkatannya. Nabi jujur semua, punya sifat siddiq, amanat, tabligh, fatwa, sangat jujur, siddiq ini. Rawal Bukhari Muslim. Jadi ringkasnya angel, susah cari orang yang jujur, maka sampai diiming-iming dengan pahala besar. Sangat susah menjadi orang jujur. Bikin skripsi aja belum tentu jujur. Banyak copy paste. Itu yang sudah tingkatan ilmiah yang tidak amalia, tidak mengamalkan ilmu, tapi jiplaknya, plagiat. Makanya sebetulnya dalam karya ilmiah itu perlu kejujuran. Kalau bukan karyanya ya diakui ini mengutip atau ada footnote yang ditulis, referensinya harus jujur di situ. Memang bukan pemikiran dia, tapi dari kitab ini, dari buku ini, dari dicantumkan, itu namanya kejujuran dalam keilmuan. Sangat dijunjung tinggi dalam akademik itu, kejujuran dalam membuat karya. Salah boleh, tapi harus jujur. Jadi penelitian itu harus jujur. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Harus sesuai dengan data dan data yang valid, yang reliable. Jadi bahasanya seperti itu. Keliru boleh tapi harus jujur. Jangan sampai bohong. Jadi harus sesuai dengan data. Jadi basicnya harus basic data. Jadi menjunjung tinggi kejujuran. Harfut tali utawi iki huruf dal. Artinya hadis ini nanti diawali dengan dal semua. Hadis 599, takholat masuk sapa imra'atun wa matan an-nar ing neraka fi ratin, sebab nyiksa kucing. Apa bentuk penyiksaan yang dilakukan wanita ini terhadap kucing? Robatat nyancang sapa imro'ah ing kucing, dalam detin mongko ora memberi makan, ora makani sapa imro'ah ing kucing, malam datang alan ora membiarkan sapa imro'ah ing kucing, tak kulu supaya mangan apa kucing, ini khosyasil saling kegeremetan bumi, hewan-hewan kecil di bumi, atau mata sehingga mati apa kucing. Rawal Bukhari Muslimun. Ada
kasus di zaman Nabi, Rasul cerita ada seorang wanita yang kebetulan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Jadi dia mengurung kucing, tidak diberi makan dan tidak dilepas supaya bisa makan di luar dari hewan-hewan kecil. Justru dikurung, diberi makan, dan bisa menyebabkan masuk neraka, pembunuhan terhadap hewan. Jadi sadisme ini juga bisa masuk neraka. Tapi sebaliknya ada orang menolong hewan, yaitu anjing kehausan, bisa diampuni dosanya. Nah, itulah kita disuruh menyayangi makhluk Allah walaupun binatang kita sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka pasti akan menyayangi kalian yang di langit, Allah dan para malaikat. Maka jangan menyepelekan, jangan meremehkan, menolong walaupun pada yang, jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil, yaitu mengurung kucing. Mungkin karena hadis ini sehingga orang kalau naik mobil nabrak kucing takutnya luar biasa, khawatir masuk neraka. Sehingga harus dimandikan, dikafan dan dikubur. Itu kalau kucing. Padahal sebenarnya semua binatang lah, bukan sekedar kucing. Tabrak kambing berdoa, tambah gede. Hanya kebetulan hadisnya kucing. Kita ini sering memahami hadis cuma terus. Ini contoh lah, kucing cuma contoh. Yang dicontohkannya semua hewan, jangan disakiti, jangan didolimi. 600 tak ninggal sira maing barang nyari buka kang meragukan apa maka sira ila maring barang la yari buka kang orang meragukan apa maka sira. Ini kakean hati sih. Ilama maring barang lah yari buka kang orang meragukan apa maka sira. Jadi tak ma yari buka ilama la yari buka. Kebanyakan Pain nasid kau mengkosat meni jujur ikut makninatun tenangan, jujur membawa ketenangan. Painal kali basat meni goro ikuri batun bimba. Buatnya kata sebuah mantu anasayu wagai maliani Ahmad. Pedagang yang jujur tenang, mau dicek barangnya tenang. Tapi kalau bohong, jangan kan dicek ya. Disawang tidak, wis khawatir konangan. Itulah karena tidak jujur kualitasnya. Kalau jujur tenang, maka jangan sampai tidak jujur. Kita disuruh meninggalkan hal-hal yang meragukan, menuju sesuatu yang yakin, yang tidak meragukan. Karena apa? Sesuatu yang merugikan itu bisa haram, bisa makruh, bisa halal tetap. Meragukan sesuatu yang asalnya haram, misalkan hewan kalau disembelih tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, itu berarti haram. Kalau kita dikirimi berkat, dikirimi catering, dikirimi kotak ya, isinya ayam panggang atau geprek ayam, kita ragu cara nyembelihnya ini sesuai dengan aturan Islam atau tidak, karena yang ngirimi adalah orang Kristen apa, kita nggak tahu dia beli di warung apa masih ragu. Karena ada ayam di situ harus disembelih, kita ragu, haram dimakan itu ayam. Bagaimana telur asinnya? Loh asalnya halal, telur asin ya wis halal, itu namanya asalnya halal. Nah, bagaimana tumisnya, mie-nya? Karena ada bumbunya, kita nggak tahu najiskannya, makruh. Itu kalau kita ragu. Oh, ini adalah labelnya MUI, ya sudah. Anda yakin, boleh. Kalau Anda ragu, baru. Hukumnya bisa haram, bisa halal sama. Sesuatu yang meragukan pasti ada imbasnya. Kita mau pergi ragu, jangan diteruskan. Mau nikah ragu, jangan diteruskan.
wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi ila aqwamit thariq.